Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binuril imani wal islam wa ba'adana min sa'iril afati wal asam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam ibni abdillah alladzi yatawassalu bihin nasu li tahsilil maram wa ala alihi wa sahbihi ajma'il kiram. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki di hari yang kedua bulan suci Ramadan. Artinya ibadah puasa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan ibadah kewajiban kita sebagai rukun Islam yang keempat. Maka dari itu, ibadah yang puasa yang kita lakukan saat ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat Islam. Maka sebagaimana yang Rasulullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Jadi di bulan suci Ramadan ini kenapa kita diwajibkan untuk beribadah puasa? Karena di bulan ini terdapat peristiwa-peristiwa yang bersejarah bagi seluruh umat Islam di dunia. Di antaranya adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya kitab suci Al-Qur'an saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang bertepatan dengan malam bulan suci Ramadan saja. Tetapi kitab-kitab yang lain pun semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan malam tanggal bulan suci Ramadan. Seperti 30 suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bertepatan dengan malam tanggal 1 bulan suci Ramadan. Kemudian kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam bertepatan dengan malam tanggal 6 bulan suci Ramadan 700 tahun setelah suhufnya Nabi Ibrahim. Lalu kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam bertepatan dengan malam tanggal 12 bulan suci Ramadan 500 tahun setelah kitab Taurat. Lalu kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam bertepatan dengan malam tanggal 18 Ramadan 1600 tahun setelah kitab Zabur. Kemudian kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW bertepatan dengan malam tanggal 17 Ramadan 620 tahun setelah kitab Injil. Itulah semua kitab-kitab Allah ternyata diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bertepatan dengan malam tanggal bulan suci Ramadan. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian apa sih tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya? Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya bertujuan adalah hudal linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia.
agar manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus kita pelajari. Al-Quran bukan hanya sebagai hiasan. Al-Quran bukan hanya sebagai mahar saja ketika kita melakukan akad nikah. Tetapi Al-Quran harus kita baca, kemudian kita pelajari dan kita amalkan. Karena hidup kita ini semuanya ada panduannya di dalam kitab suci Al-Quran itu. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar, berlatih membaca Al-Quran, kemudian kita hayati bersama. Satu ayat saja kemudian kita amalkan. Contoh, anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat Al-Quran kalau kita amalkan, subhanallah, sangat luar biasa. Kita bisa mengamalkan Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran dengan menjaga saudara-saudara kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Kemudian ada lagi ayat yang menyampaikan wala taqul lahum ma'uf. Janganlah engkau berbicara dengan membentak. Ini yang sering kita lakukan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, wabil khusus kepada istri kita. Kita sering membentak. Sahur kesiangan sedikit, istri dibentak. Kemudian buka, kasinan sedikit, istri dibentak. Padahal ini tidak ada tuntunan Al-Quran. Al-Quran memberikan contoh, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita memberikan suri teladan yang baik. Karena tujuan ibadah puasa yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sih yang kita dapat dalam puasa ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali mengatakan, kita ini sudah bertakwa kepada Allah. Padahal takwa itu tidak cukup hanya kita ucapkan lewat lisan. Takwa tidak cukup hanya kita ucapkan lewat bibir, melainkan kita buktikan dalam diri kita masing-masing dengan melaksanakan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman kita atau takwa kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita bilang kepada teman-teman kita bahwa kita adalah orang yang banyak bertakwa, tapi sesungguhnya kita adalah sebagai pengamalan menggugurkan kewajiban saja. Padahal orang bertakwa itu cirinya yang pertama adalah tawadhu, kemudian qanaah, kemudian warok dan yakin. Kalau keempat hal ini kita lakukan, baru kita dikatakan orang yang bertakwa. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kalau seandainya keempat hal itu ada dalam diri kita, maka dalam hati kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau kita belum ada tawadhu, belum ada warok, belum ada keyakinan, maka ketakwaan kita masih dipertanyakan dalam diri kita. Mungkin sedikit yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat diri kita pribadi, khususnya kepada para hadirin semuanya. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.